Sinta yang kini tubuhnya telah dihuni oleh ruh iblis tidak lagi menunjukkan belas kasihan. Malah Sinta mendekat dengan wajah penuh kebencian dan tangan yang memegang cambuk. Assalamualaikum semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat, ceria, dan semua urusannya selalu dilancarkan. Hari ini kita dapat cerita baru lagi tentang seorang wanita panggil aja Cahaya, di mana si Cahaya ini dijadikan tumbal oleh temannya sendiri, sebut saja Sinta. Jadi, kamu cek dulu kolong kasur, dapur, atau pintu kamar mandi. Ditutup dulu sebelum kamu menonton video ini. Atau kamu skip video ini kalau mentalmu lemah. Karena video ini hanya dibuat untuk orang-orang yang berani dan siap untuk menghadapi ketakutan. So, kalau kamu udah siap, kita mulai. Sebut saja Cahaya, seorang wanita yang sedang berkuliah. Dia masih duduk di semester 2. Tinggal sendirian di sebuah kos yang cukup dekat dengan kampusnya. Cahaya dikenal dengan sosok wanita yang pintar dan cerdas, terutama di matematika. Ditambah lagi dengan wajahnya yang cantik. Sehingga banyak cowok-cowok yang satu kampus dengannya kagum. Ada yang suka padanya. Tapi ya, Cahaya seolah tidak peduli soal itu. Hingga ada salah satu cowok, sebut saja Alex, yang mengajak Cahaya untuk duduk di salah satu kafe yang agak jauh dari kosnya. Cahaya pun kaget nih, melihat pesan dari seseorang yang mengajaknya keluar. Dan alasan si Alex ini, dia minta bantuan Cahaya untuk mengerjakan tugas matematika. Cahaya awalnya mikir nih, ini orang dapat nomor dia dari mana? Mana baru kenal. Nah, awalnya Cahaya menolak ini dengan alasan ada kesibukan. Tapi si Alex ini terus memohon. Akhirnya Cahaya pun mau, tapi dengan syarat jangan di malam hari. Mereka pun setuju. Dan besoknya, di sore hari, mereka bertemu di salah satu kafe yang lumayan jauh dari kosnya. Kos Cahaya. Ya mungkin sekitar 15 km. Mereka duduk nih. Di saat mereka duduk, Cahaya langsung menanyakan, Alex menemukan nomor dia dari mana? Si Alex pun nggak menjawab. Alex langsung membuka HP-nya dan menunjukin akun TikTok dia. Di akun TikTok si Cahaya itu ada nomor HP yang tertaut di bio-nya. Nah, si Cahaya nggak banyak basa-basi, langsung menanyakan tugas dia mana. Ya udah, mana PR-mu sini? Alex pun mengeluarkan buku dari dalam tasnya dan menunjukkan tugasnya pada Cahaya. Ini soal apa Anji? Gampang amat, serius lu gak bisa. Bagi lu gampang, lu buat aja lah, gua pusing soal begituan. Saat Cahaya sedang mengerjakan tugasnya, si Alex ini agak aneh. Dia kayak sedih gitu, sambil melihat HP-nya. Cahaya pun melihat wajahnya. Lu kenapa Lex? Nggak apa-apa kok. Alex punya alasan lain. Memang benar, kalau dia ingin mengajak Cahaya untuk mengerjakan tugas kuliah. Tapi, bukan itu alasan utama dia. Alex punya alasan utama yang belum diketahui si Cahaya. Singkat cerita, pukul 5 sore, Cahaya pun sudah selesai dengan tugas si Alex. Nah, saat mereka mau pulang, si Alex ini seperti menahan Cahaya agar tidak pulang. Alasan Alex, karena cuaca sedang mendung. Alex pun meminta untuk tinggal di rumahnya kalau hujan tiba-tiba turun saat mereka jalan. Ya, karena rumah mereka satu jalan. Dan rumah Alex 2 kali lebih dekat dari kafe itu dibandingkan kos Cahaya. Kita berhenti dulu aja di rumah gua, mau nggak? Kalau gua gak bisa pulang, ya boleh-boleh aja. Karena hujan sudah turun, tapi nggak terlalu deras. Cahaya memutuskan untuk tinggal di rumah Alex. Tiba nih di rumah Alex. Mereka masuk. Lu tinggal sendiri? Tanya si Cahaya karena penasaran rumahnya sepi dan nggak banyak barang. Ini rumah gua sewa, baru 1 minggu gua tinggali. Tiba-tiba, suasana rumah Alex terasa semakin sunyi. Cahaya yang duduk di sofa ruang tamu mulai merasakan ada yang aneh. Bukan karena Alex, tapi karena suara-suara di luar rumah perlahan menghilang. Seolah semua menjadi senyap. Ia melirik ke arah jendela. Hujan yang tadi sempat mengguyur sudah berhenti, tapi udara dingin serasa menusuk. Alex yang duduk di seberang meja menatap Cahaya
sambil menggenggam ponselnya erat-erat. Cahya memperhatikan gerak-gerik Alex, menyadari bahwa ia tampak semakin gelisah. Lex, lu kenapa sih? Dari tadi kelihatan gak tenang. Tanya Cahya sambil mencoba mencairkan suasana. Alex mengeleng, tetapi tatapannya kosong. Enggak kok, gue cuma mikir aja. Serasa semakin tidak nyaman. Kalau hujan udah berhenti, gue balik aja ya. Lagian ini udah malam. Si Cahya sambil berdiri dan sambil meraih tasnya. Jangan. Potong Alex cepat. Suaranya terdengar lebih berat dan Cahya langsung menghentikan langkah. Kita belum selesai. Selesai apa? Kan tugas lu udah gue bantu. Alex berdiri perlahan. Wajahnya menegang. Ini bukan tentang tugas, Cahya. Katanya lirik. Ada sesuatu yang harus gua kasih tahu. Dan ini penting banget. Cahya merasakan sesuatu yang aneh di nada suaranya. Ia melangkah mundur. Tubuhnya mendegang. Apa sih Lex? Lu bikin gue takut. Alex menatapnya. Matanya bergetar. Lu harus hati-hati sama orang yang lu anggap teman. Apa maksud lu? Sebelum Alex sempat menjawab, terdengar suara ketukan pelan di pintu depan. Cahya dan Alex sama-sama terdiam, menatap ke arah pintu. Cahya merasa jantungnya mulai berdegup kencang. Lu undang orang lain ke sini. Cahya berbisik. Alex menggeleng cepat. Enggak, gue sendirian di sini. Ketukan itu berhenti sejenak, lalu berubah menjadi suara gemertak seperti kuku yang menggesek permukaan air. Cahya menelan ludah, matanya terpaku pada pintu yang mulai bergerak pelan, seolah ada yang mendorong dari luar. Cahya memegang lengan Alex dengan erat. Ketika pintu itu terbuka, seseorang wanita berdiri di ambang pintu. Cahya mengenalinya dengan mudah. Itu Sinta, teman dekatnya. Tapi ada sesuatu yang salah. Matanya menatap kosong. Rambutnya sedikit miring dan bibirnya tersenyum tipis. Cahya. Suaranya terdengar serak dan pelan. Kenapa kamu susah banget dicari, Cahya? Cahya terkejut. Sinta, apa yang lu lakuin di sini? Sinta melangkah masuk tanpa menjawab. Ia menatap Alex sekilas, lalu fokus kembali kepada Cahya. Lu pikir siapa yang kasih nomor lu ke Alex? Katanya sambil tersenyum lebar. Cahya membeku. Otaknya berusaha memahami maksud Sinta. Cahya, gue nggak tahu apa yang dia rencanain. Gue cuma nurut karena gue diancam. Sinta terkekeh pelan, suaranya dingin dan menusuk. Alex. Lu udah lakuin bagianmu. Sekarang giliranku. Sinta bergerak mendekat ke arah Cahya. Cahya mundur beberapa langkah. Tetapi Sinta lebih cepat dengan satu gerakan. Sinta meraih tangan Cahya dan menariknya dengan kekuatan yang tidak biasa. Cahya mencoba melawan, tapi Sinta terlalu kuat. Sinta, lu kenapa? Sinta tidak menjawab. Sebaliknya, ia berbisik di telinga Cahya. Lu punya sesuatu yang gua butuhin. Sesuatu yang harus gua serahkan. Kalau bukan lu, gua yang kena. Cahya mulai merontak. Lu gila Sinta. Lepasin gua. Namun, sebelum Cahya sempat bergerak lebih jauh, pandangannya mulai kabur. Ia merasa sesuatu yang dingin dan tajam menyentuh tengkuknya. Cahya tidak sempat melihat apa yang terjadi sebelum kesadarannya perlahan memudar. Lalu, bagaimana nasib Alex sekarang? Alex tidak terjadi apa-apa. Walaupun ya, Alex dan Cahya baru saling mengenal. Dia punya niat baik. Alex lagi cari cara agar bisa menyelamatkan Cahya. Ya, walaupun Alex tidak tahu Cahya dibawa kemana oleh Sinta. Sinta sekarang disekap, tidak terlalu jauh dari rumah Alex. Hanya saja, Cahya dan Alex tidak tahu tempat itu di mana. Cahya disekap di sebuah ruangan kosong, seperti gudang, penuh dengan barang-barang bekas di samping dinding. Tidak ada lampu di ruangan itu. Tapi, hanya ada satu lilin yang hanya sedikit menerangi ruangan itu. Dengan kondisi Cahya duduk
tapi tangan dan kakinya diikat di sebuah tiang. Di mana ini? Cahaya kaget karena kondisi yang sekarang. Oh, sudah bangun rupanya. Tenang sayang, kamu tidak usah takut. Ini akan berakhir, asalkan kamu jangan melawan. Maksud kamu apa sih? Kamu diam aja. Aku tidak mengenal siapa itu Sinta. Dan Sinta langsung menutup mulut Cahaya dengan kain yang ada di sana. Cahaya menangis sambil memikir, kok suara Sinta sangat jauh berbeda ya? Dan Sinta sempat menjatuhkan air matanya saat menatap tajam wajah Cahaya. Ada yang nggak beres nih. Cahaya memikirkan itu lagi. Kamu sudah melakukan tugasmu dengan baik, Sinta. Aku akan melepaskan jiwaku dari tubuhmu. Sekarang semua adalah buat dia nyaman dan tenang di sana. Tapi ingat, kalau dia sampai lepas, kamu yang tanggung risikonya. Aku siap melaksanakan tugasku. Di sini, Sinta nangis setelah kesadarannya sudah kembali. Tapi, dengan terpaksa, ia harus nurut apa yang disuruh sambil mikir gimana caranya agar keluar dari masalah. Dan Sinta sekarang kembali ke gudang. Di mana? Di tempat Cahaya sekarang. Sekalian beli makan untuk mereka berdua. Sinta masuk ke ruangan itu. Tak sampai hati, dia sebenarnya melihat temannya itu, yaitu Cahaya yang sudah tertidur lemas. Sinta melihat jam yang menunjukkan jam 2 pagi. Sinta langsung memeluk Cahaya sambil menangis rasa menyesal. Tidak lama setelah itu, mereka terbangun. Cahaya, bangun. Sinta, Maaf, aku terpaksa melakukan ini. Maksud kamu? Kamu lapar kan? Nih aku beli makan. Sinta tiba-tiba menangis histeris saat mereka saling bertatapan. Lalu Sinta memelus kedua pipi Cahaya dengan lembut sambil membuka kain yang mengunci mulut. Setelah itu, Sinta menyuapin Cahaya nasi yang dia beli tadi. Setelah mereka makan, Sinta pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Cahaya, aku terpaksa melakukan ini. Nggak tahu kenapa. Ada jin yang tiba-tiba masuk ke tubuh gua. Semenjak gua tinggal di rumah itu, dia menungguku terus. Dia tidak ingin aku, tapi dia tahu teman aku yang paling cantik di sana. Makanya kamu pilih aku, Shin. Iya, maaf ya. Tenang, tapi kita pasti bakal selamat. Aku bakal cari cara. Setelah mereka ngobrol panjang lebar, Sinta sambil menghibur Cahaya agar dia senang. Sinta menggelinting perut si Cahaya hingga membuat si Cahaya tidak tahan lagi dan sampai tertawa lepas. Tiba-tiba Cahaya melihat ada sosok di balik jendela. Serem banget sampai Cahaya pingsan karena sakitnya. Setelah Sinta melihat sosok iblis itu di tubuhnya membeku dan iblis memasuki tubuh Sinta. Sinta yang sudah dimasuki ruh iblis menatap dan mengangkat dagu Cahaya dengan tatapan tajam yang menyeramkan dari Sinta, membuat Cahaya terbangun kembali. Cahaya memberanikan diri melihat Sinta yang menatap dengan wajah yang sangat kejam. Matanya merah dan senyumannya sangat kejam dan seram. apa yang kamu mau dariku? Kamu tahu, kalau kamu masih mau hidup, jangan banyak bicara. Lakukan apa yang aku suruh. Cepat atau lambat, kamu akan semua menjadi milikku. Di sini Sinta perintah Cahaya agar dia tidur dan mengambil kain dari sakunya untuk menutupi mata Cahaya. Cahaya sempat ketakutan sampai akhirnya dia tertidur karena kelelahan. Cahaya yang masih terikat di tiang merasakan tubuhnya mulai lemah. Namun, pikirannya terus memberontak, berusaha mencari cara untuk meloloskan diri. Namun, usaha itu sia-sia. Sinta yang kini tubuhnya telah dihuni oleh ruh iblis tidak lagi menunjukkan belas kasihan.
malah Sinta mendekat dengan wajah penuh kebencian dan tangan yang memegang cambuk. Ayo berontak lagi, Cahaya. Aku ingin lihat seberapa jauh kamu bisa melawan, kata Sinta dengan suara yang serak. Penuh amarah, Cahaya menahan air mata, mencoba untuk tetap kuat meskipun ia tahu rasa sakit yang akan datang akan lebih parah dibandingkan sebelumnya. Sinta mengayunkan cambuk dengan kecepatan penuh mengenai tubuh Cahaya yang sudah lemah. Setiap pukulan terasa mengoyakkan kulit, tetapi Cahaya terus berusaha untuk bertahan. Ia tidak mau menyerah. Aku tidak akan membiarkan kamu menang, Sinta, gumam Cahaya di dalam isakan tangisnya. Tetapi setiap cambukan yang mendarat hanya membuat tubuh Cahaya semakin lemah. Jantungnya berdegup lebih kencang dan matanya mulai kabur. Namun Cahaya masih berusaha mencari kekuatan, meski tubuhnya hampir tidak sanggup lagi menahan rasa sakit yang teramat sangat. Saat itu terdengar suara pintu terbuka, disusul dengan langkah kaki yang cepat. Cahaya dengan sekuat tenaga mencoba mengangkat kepala, menoleh ke arah suara. Kira-kira siapa yang akan datang? Dari balik pintu, Alex muncul. Wajahnya terlihat pucat dan cemas, namun matanya penuh tekad. Sinta, hentikan itu, teriak Alex menuju ke arah Cahaya tanpa menghiraukan bahaya yang mengancamnya. Sinta yang kini dihuni oleh iblis itu. Alex, kamu datang hanya untuk mati, teriak Sinta dengan suara yang lebih dalam dan mengerikan. Namun Alex tidak mundur. Ia berlari cepat dan langsung melompat, mencoba menarik perlahan iblis yang menguasai tubuh Sinta. Cahaya, kamu bisa bertahan sedikit lagi. Aku akan bantu kamu, teriak Alex. Cahaya yang hampir tak mampu lagi bergerak. Cahaya hanya bisa mendengar sosok Alex yang berlari ke arahnya dengan penuh keberanian. Tanpa ragu, Alex mendekati Sinta yang sudah hampir kehilangan kendali atas tubuhnya. Alex melompat, memeluk tubuh Sinta dari belakang dan berusaha mencekiknya. Cahaya merasakan ada sedikit harapan ketika mendengar Alex berusaha keras untuk menyelamatkannya. Iblis yang menguasai ruh Sinta berteriak kesakitan saat Alex menggenggam lengan, berusaha memaksa roh jahat itu. Tubuh Sinta terhuyung-huyung, berusaha melepaskan diri dari cengkraman Alex yang semakin kuat. Keluar dari tubuhnya sekarang, teriak Alex dengan suara yang kuat. Namun, Sinta yang tubuhnya masih dikuasai iblis mengayunkan tangan ke arah Alex dan mencoba melemparkan dia ke dinding. Tetapi Alex tetap bertahan dengan tangan yang menggenggam kuat leher Sinta. Dan akhirnya dalam sekejap terdengar suara jeritan yang sangat keras. Iblis itu akhirnya keluar dari tubuh Sinta dengan paksa. Cahaya yang sempat mendengar jeritan itu merasa senang. Keadaan menjadi sepi. Tidak ada suara lagi kecuali suara napas mereka yang terdengar. Alex segera menghampiri Cahaya dan melepaskan ikatan di tangan dan kaki Cahaya. Kamu baik-baik aja kan? Tanya Alex dengan cemas, menggenggam tangan Cahaya dengan lembut. Cahaya mengangguk lemah. Matanya yang sembab menatap Alex dengan rasa terima kasih yang mendalam. Sinta yang terbaring di lantai akhirnya sadar. Meski tubuhnya masih lemah, dia menatap Cahaya dengan penuh penyesalan. Maaf Cahaya, aku terpaksa. Aku tidak bisa melawan. Itu bukan aku yang melakukan semua itu. Suara Sinta bergetar, penuh rasa bersalah. Cahaya hanya bisa memandang Sinta dengan tatapan kosong. Kamu gak perlu minta maaf, Sinta. Yang penting sekarang kita selamat. Mereka bertiga terdiam sejenak, merasakan kelegaan yang luar biasa setelah melalui teror yang mencekam. Apakah mereka sudah selamat dari kejadian itu? Pastinya belum. 2 hari kemudian, iblis itu kembali lagi ke hadapan Sinta di malam hari, di saat dia sedang membaca buku di kasurnya. Tapi karena Sinta sudah memiliki jimat dan amalan-amalan doa yang diajarkan oleh Ustadz sebelumnya, Sinta merasa sudah aman.
Sampai sekarang, iblis itu berusaha mengganggunya lagi. Tapi lama-lama menghilang sendiri. Oke, sudah sampai di sini dulu cerita kita kali ini.